Ya tinggal di akhirnya beberapa saat tinggal di rumah yang gue tempatin waktu di Jakarta. Baju-baju gue manggung tuh masih ada semuanya. Jadi bisa dipakai ini. Dan lu lihat itu. Jadi waktu itu dia pernah ada final gitu di satu lomba apa gitu. Terus dia harus bawa beberapa baju gitu. Tadi beberapa bajunya dipakai sama temen-temennya juga. Pada tahu nggak tuh baju Rio Febrian? Dan lu lihat itu. Jadi waktu itu dia pernah ada final gitu di satu lomba apa gitu. Terus dia harus bawa beberapa baju gitu. Tadi beberapa bajunya dipakai sama temen-temennya juga. Pada tahu nggak tuh baju Rio Febrian? Enggak, dia nggak ngasih tahu sama sekali. Bahkan yang ininya juga nggak tahu. Baru udah selesai baru tahu. Kamu ternyata itu. Gitu. Tahu. Namanya siapa? Keanu siapa? Nathaniel. Oke. Kita watch out for Keanu Nathaniel. Kayaknya the next nih, the next Dia music in the ini family. juga dia bikin musik juga Iya. segala macam. Iya. Keren Oke. sih. Ngomong soal bikin musik, ada di salah satu album lu di mana lu ada nulis lagu juga ya? Ada beberapa coba-coba mau jadi Ponky Barata, cuman kan emang orang punya ininya masing-masing ya. Porsinya. Iya, porsi masing-masing. Jadi kalau nggak berhasil ya kasih ke orang aja. Enggak, gue jadi pengen tahu apakah si bakat itu terjadi ketika lo lagi nunggu-nunggu dari satu lomba ke yang lain, terus coba gonjreng-gonjreng. Gue pengen tahu dari mana itu. Oh, Curahan hati lo apa? mungkin kalau nulis lagu kayaknya emang kalau bukan yang penulis banget kayak gua gitu ya. Iya, ada momen-momen dalam kehidupan, fase-fase kehidupan yang emang lo tiba-tiba pengen dikeluarin, iya pengen lo keluarin dan ini keluar aja begini. Ada beberapa lagu yang emang gue keluarin gitu, yang emang gue tulis juga waktu itu saat pernah dinyanyi sama Delon juga. Terus sama ada anak Avi juga waktu itu Avi ya. Ya udah, dan ada beberapa di album gue juga yang gue tulis. Ya sama sih sebenarnya di momen-momen tertentu. Tapi saat emang nggak bisa nulis ya gue nggak paksain nulis juga karena emang ya itu kembali lagi ada yang panggilannya memang ada nulis panggilan ya. itu kayak Ponky gitu kan dia bisa nulis lagu berdasarkan apa gue nggak tahu rumusnya. Gitu. Iya, dia rumusnya agak Fitagoras tapi jadi itu lagu. Iya itu dia, itu nggak bisa lo pelajari kan. Iya. Dan lo harus mengakui bahwa emang itu. Dia punya bakat anointingnya itu. Iya gitu itu emang itu, nggak bisa lo paksain juga. Oke, sekarang ke Jamekale nih. Jakal ya, singkatan ya. Jamaika. Kenapa sih Jamaika itu? Lo sama Sabria punya kesenangan tertentu pada... Gue tuh pernah nonton film ya. Jadi filmnya itu ininya di Jamaika gitu. Setnya di Jamaika. Terus ada satu resort gitu bagus banget di Jamaika gitu. Waktu pacaran gue kita harus punya anak namanya Jamaika. Kita harus ke Jamaika nih satu saat nanti kita honeymoon kita di Jamaika gitu. Ya kan belum sempet ke sana gitu kan, belum ke sana. Sabria tiba-tiba hamil. Kesannya gimana ya? Enggak lah, nikah langsung hamil gitu maksudnya. Orang tuh suka motong loh. Gini-gini hati-hati loh. Enggak, Sabria nikah. Gue nikah, Sabria hamil. Keluarlah si Jame kan. Keluarlah anak Jamaika. Ini. Gue bilang, oke, keindahannya Jamaika belum bisa kita raih. Tapi keindahan dari Tuhan seperti ini. Jadi Jamaika lah. Jamaika. Gitu. Jamaika. Fosteriano Febrian. Fosterianonya itu dari mana? Foster. Karena kita berdua pengagum karya-karyanya Foster. David Foster ya. Terus adiknya? Kalampati Sinara Febrian. Nah ini agak beda nih. Kalampati namanya. Kalampati itu sebenarnya dari kata empati sebenarnya. Jadi Sinara ya sinar ya gitu. Jadi dia bisa menjadi orang yang memberikan harapan, memberikan rasa ya empati yang lebih besar sama sekitarnya segala macam kayak gitu sih. Sekarang udah umur berapa nih anak-anak? Jame SMA itu kan? Jame SMP. Jame umur 13 jalan 14. Kale mau ke 12. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun doang. Beda 2 tahun mereka. Dan gue lihat kan mereka sebentar main drum, sebentar Jame nyanyi. Ya by the way ibunya juga nyanyi loh ya. Dulu ya, ada ya. Presenter dan penyanyi. Presenter, penyanyi, pelawak.
Iya. Tapi lebih banyak lawak nih waktu itu Iya. duitnya dari lawak nih. Main-main sketsa kalau zaman itu Iya, namanya bukan sketsa ya. Sketsa. Tahu Waktu itu sutra namanya kan? sketsa. Iya, sketsa dulu Oh, iya. tuh. Bener-bener. Nah. Lawak sih. Iya. Lucu. Jadi anak-anak ini lu lihat bakatnya? Bakatnya kan memang kelihatan. Terus kan gue juga ya ngelihat mereka, ini kok bisa main musik. Terus kalau nyanyi tuh bener gitu kan, musikalitasnya juga ada. Terus Lo lesin dong? akhirnya Kan gue les drum, gue lesin. Masih di Jakarta gue lesin sama di sekolah musiknya bapaknya Echa, Willy Sumantri. Ketemu sama guru yang dulu ngajarin Echa Sumantri waktu kecil. Gue bilang kan, Ca, lu tuh waktu umur, gue inget banget umur 3-4 tahun lu, gue lomba nyanyi. Lu tuh kayak diperkenalkan gini, nih ada anak kecil jago banget main drum. Iya kak, gurunya masih ada kak. Jamnya belajar sama dia aja, sama Om Bambang waktu itu. Ya udah gue jalanin tuh setiap seminggu 2 kali lesnya Jame ke Sumarekon di Serpong sana. Ya udah ketemu sama Om Bambang itu. Sampai pada akhirnya kita pindah Jogja. Ya ketemu sama beberapa musisi kayak di sini latihan sama Om Jax juga, ya kan. Terus ya udah drummernya Dangerousnya Pak Pongki iya. tuh dilatih bener-bener sama dia tuh, gitu. Jadi ya musikalitasnya tumbuh karena memang mereka punya bakat. Gue nggak pernah paksain, gue nggak pernah apa ya? Nggak pernah. Nggak. Menginisiasi, mau les musik ya, les musik ya. Nggak. Sabria? Nggak. Sabria lagi. Dia yang minta? Iya minta. Gue dengerin musik bener, iya. Maksudnya bukan dengerin musik, kita dengerin musik di rumah kan, di mobil, di kamar, kita selalu dengerin musik. Speaker ada di mana aja, dengerin referensi. Gua dengerin juga ke dia, kita ngobrol musik iya gitu. Tapi nggak pernah gue jejelin yang mati-matian gitu. Tapi memang ya bakat musiknya ada ternyata. Jadi pure bakat ya, ini ya. Dan mereka tahu kan kalau bapaknya adalah seorang Rio Febrian yang kalau naik ke panggung dikeprokin. Tahu kan? Walaupun Kale nggak suka lagu-lagu gue ya. Kenapa? Karena bikin ngantuk kata dia. Kale itu anaknya. Kale itu kan anaknya sangat lucu ya dia itu. Dia ceplas-ceplos dan dia ngasih tahu sesuatu ya yang dia rasain apa sih, dan bisa ngobrol yang ini banget sama dia gitu. Jadi aku nggak suka lagu papa ngantuk gitu. Kayak gak apa-apa. Iya. Jadi sukanya lagu yang mana? Yang ini. Oke, cakep lah. Iya. Anak-anak gue juga waktu kecil nggak begitu suka lagu bapaknya kok. Sampai tahu kalau lagu itu nyekolahin dia mungkin. Itu yang mesti kamu tahu ya. Itu yang kau harus tahu ya. Iya, itu yang harus kau tahu. Oke. Itu dia. Banyak yang menyangka lo ada turunan Ambonnya padahal enggak ya? Nggak ada. Nyokap gua Manado. Ya, tapi kan bukan Indonesia Ambon. Timur. Iya, Oh. Indonesia Timur. Maksudnya kalau dibilang penyanyi dari Indonesia Timur, bisa lah. Karena ada Manadonya. Tapi gua kulit hitam ini ya dari bokap gua, nggak dari nyokap. Iya. Karena si Betawi Pakistan tersebut. Betawi ya. Pakistan Iya. itu yang jarang dibahas di mana-mana. Jarang dibahas. Makanya gua kalau makan nasi biryani apa segala macam, wah senang sekali. Masuk barang kebuli, itu. Weh, masuk barang itu. Masuk ya. Kalau ke Singapura kita juga makan tulang merah itu, sop tulang merah itu saya makan. Karena emang bau-baunya bau Pakistani. Iya. Masuk ya. Lu gak bisa bahasa Pakistan dikit pun? Ya kali. Bapak gua aja gak bisa. Oh, bapak lu gak bisa? Oh, nyampe bapak lu udah gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Turunan aja. Oke. Sekarang mengenai kepindahan ke Jogja ya. Karena kan banyak orang yang berpikir, wah artis-artis nih pada ke Bali, pada ke Jogja. Oh iya, gitu betul. Kan, omongan orang-orang gitu kan. Antara dua itu ya. So far. Ya. Nah, pertanyaan, karena waktu itu belum ada pilihan IKN ya. Jauh. Saya pindah, Mak, IKN mau healing. Healing yuk di IKN. Tapi tetap jadi penyanyi ibu kota kalau di situ. Iya. Ya kan? Kalau di IKN kan? Kalau di IKN, iya, benar. tetap jadi penyanyi ibu kota. Iya. Kalau penyanyi Jakarta aja bukan ibu kota. Sekarang jadi penyanyi Jakarta. Iya. Kalau saya penyanyi daerah. Sama, bapaknya juga penyanyi daerah. Istimewa Yogyakarta. Tetap istimewa. Iya, tetap Betul, istimewa. betul. Nah, kenapa pilihan lo Jogja dan kenapa lo di usia yang sebenarnya lo lagi peak tuh? Belum waktunya Pas pindah lo ya? Belum waktunya pensiun. Iya, benar-benar. Mau berkebun bersama istrinya, berumah di pegunungan gitu. Enggak, lo tuh ya udah enggak.
apakah lo se-introvert itu atau lo se-senep itu? Kalau gue kan orang-orang udah banyak tahu ceritanya. Emang kenapa? Anda bikin podcast gitu baru saya diundang. Enak aja Anda nyari-nyari bahan di podcast saya. Dia langsung di itu loh. Langsung di Iya counter. gimana counter. Anda habis Counter. ini bikin Kayak langsung. politisi. Counter. Itu kenapa? Ya. Enggak, sebenarnya gua tuh kan punya apa ya? Susah nih ceritanya nih. Enggak, gini. Emang basicnya gue pengen pindah dari Jakarta ke kota lain. Waktu tinggal di Jakarta ya. Ya nggak mungkin dong, masa tinggal di Medan. Iya. Kan tadi udah dibilang. Iya, betul. Asli Betawi. Betul. Pengen pindah satu saat gitu ya. Punya mimpi itu. Wah, kayaknya kalau pindah tuh kita memulai sesuatu yang baru. Terus pasti ada warna baru. Pasti karena kan bukan tempat lahir, nggak biasa di situ dengan sesuatu yang mesti kita pelajari lagi. Itu ada. Tapi alasannya kuat semenjak gua berpartner sama temen gua itu Alessandro untuk bikin penginapan di daerah Borobudur. Oh ini awalnya putusan bisnis. Tapi sebelumnya itu jadi alasan kuat. Tapi kan sebelumnya memang gua mau pindah ke satu kota di luar Jakarta. Oke. Tapi ketika ada alasan bisnis tersebut, gua bisa ngasih tahu sama Sabria, ini investasinya udah gede banget, masa kita nggak pindah gitu. Kalau cuman, ayo pindah, mau ngapain kata istri gue gitu kan. Terus habis itu ngapain gitu. Keluarga besar yang memang ya? Anak Jaksel banget bro. Lu ambil nih anak dari keluarganya, lu pindahin ke Jogja. Anak terakhir lagi kan, ya kan. Tinggalnya juga di Jaksel dari kecil. Dari kecil udah di Jaksel ya? Iya, makanya saya pindahin ke, ke Jogja. Saya ambil daerah utara, nggak ambil daerah selatan. Oh iya, supaya dia ngerasain berbeda. Iya, dia di Jakarta Selatan, utara. saya ke utara sekarang. Iya. Jadi ya pengen pindah dari Jakarta, terus karena ada alasan itu, jadi gue kita mesti pindah di kota yang deket dari Borobudur, tapi juga fasilitas untuk anak-anak juga tetap harus dipikirin gitu dari sekolahnya. Kan lagi usia sekolah ya. Betul, waktu itu kan Jame mau ke SD, Kale baru mau masuk TK. Ya udah, saat mau pindah ke Jogja, akhirnya dengan diskusi panjang, akhirnya ya udah kita fix pindah ke Jogja. Gue cari sekolah dulu. Itu langkah pertama. Baru cari rumah. Itu untuk ngomong ke Sabria kita pindah butuh panjang sih, panjang sebenarnya. Karena kan sebelum pindah ke sini udah mulai membangun itu kan ya, penginapan itu. Borobudur Hills. Udah membangun, terus dia juga udah sering datang, terus kita sering ke Jogja jadinya karena bolak-balik itu. Pada akhirnya kan ya udahlah, kayaknya kita mesti kesini nih, gue bilang gitu. Mesti kesini, kita mesti lihat juga tempat kita. Terus ya udah kita bikin sesuatu yang baru di sini. Mana tahu ada sesuatu yang baru lagi yang bisa dijalani di Jogja. Terus anak-anak juga bisa tinggal lebih lebih ini aja, lebih kualitas gua sama anak-anak juga keluarga, bisa lebih sama anak-anak quality time itu lebih dapet lah. Ya udah akhirnya setahun lah. Pakai berantem dulu nggak? Berantem kayaknya nggak usah pindah. Ada, jadi nggak usah Jogja. Nggak usah Jogja juga kita bisa berantem. Potongan mangga juga kita bisa berantem. Kita cemet lah, cere-cere kita berantemnya. Yang masalah gede-gede malah nggak berantem. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Potongan mangga saya berantem. Masalah sendal jepit berantem. Masalah naro tidur. Cere-cere lah. Iya, itu cere-cere lah. Itu kan cintanya berarti teruji ya. Iya. Gitu aja. Oke. Jadi akhirnya pindahlah ke sini. Lalu Borobudur Hills itu jalan lah sampai hari ini kan? Masih kan? Itu adalah bisnis pertama lu atau sebelum-sebelumnya Rio Febrian itu memang sudah kerap berbisnis? Enggak, pertama itu. Kenapa lu berani? Nah itu gue mau tahu. Lu kan bukan tipe orang yang, gak tahu ya, gue mungkin salah ya.
mudah percaya sama orang, Bener. ya kan? Bener. Lo terlihat wah, padahal sebenarnya ada space yang lo simpen. Iya betul. Gak boleh terlalu dekat. Ini banget. Ya, jaga circle banget. dalam lo ada gitu. Kok lo bisa? Karena kalau ini. Sorry ya, tanpa mengajak, tanpa ada Sabria lagi waktu itu. Ya of course sebagai istri. Oh iya dia harus tahu. Tapi bahwasannya dia menjadi bagian dari kita mau bikin ini. Enggak kan? Enggak. Nah itu kenapa tuh? Karena siapa Alessandro ini sampai kau percaya sama dia? Coba kau kenalkan. Siapa tahu dia mau bikin di Canggu, Pak. Canggu Hills. Kalau Alessandro Canggu itu Hills. kayaknya nggak ke Pongki, kita bikin lagu. Dia doyan banget nyanyi. Oh dia doyan nyanyi. Dia doyan bikin lagu. Kenapa sih lu bisa Enggak. percaya sama dia tuh? Dia Apa? itu memang sudah jadi WNI ya. Iya. Maksudnya waktu kenal sama gue belum jadi WNI. Cuman dia memang ininya di hoteliers lah. Oh di hotelier. Hoteliers. GM di beberapa hotel grup gitu ya. Kenalnya karena event sebenarnya. Kenalnya karena event nyanyi. Karena event Pertama nyanyi. kali di Bogor gue nyanyi, dia GM-nya. Terus kita kenal dan akhirnya panjang nih perkenalannya. Jadi temen, kenal sama teman-teman yang lain. Kenal sama Opung juga, sama Irwan. Emang lu kenal? Oh dia kenal sama Opung Dia ya? akhirnya kenal sama Irwan juga. Gara-gara gue gitu maksudnya. Terus doyan bikin lagu, doyan nyanyi. Akhirnya nyambung lah, kenal Glenn lah, kenal semuanya. Akhirnya panjang nih, pertemanannya panjang. Dan dari tahun 2000 gue kenal Ale. Sampai akhirnya memutuskan untuk bikin ini tuh kan 2016. 2015 kita ngobrol-ngobrol, 2016 bikin si Borobudur Hills. Itu udah panjang. Dan selama pertemanan ke 2016 itu gak ada obrolan untuk bikin bisnis. Gak ada, kita berteman aja. Berteman ya karena gua Irwan Opung bareng. Gua Irwan Glenn bareng terus sama Ale gitu kan. Jadi kita ya udah ngobrolnya selalu soal musik gitu. Selalu soal musik. Nggak ada obrolan sampai satu saat Ale, Rio gimana kalau misalkan kita bikin ini? Lucu juga ya. Coba deh gue coba. Karena gue percaya karena dia juga orang yang ada di bidangnya. Backgroundnya hotel. Terus kayaknya gue punya passion itu karena kita kan manggung sana sini ngeliatin reference hotel tuh banyak sekali, tempat penginapan, terus makanannya apa, walaupun nggak dipelajari tapi masuknya tuh banyak sekali gitu. Jadi ngobrol sama dia nyambung nih, walaupun gap umurnya cukup jauh. Dia klasik banget, gue juga suka klasik tapi dipadu padan gitu lah. Ya udah akhirnya ngobrol nyambung, bikinlah itu. Kalau kepercayaannya kenapa bisa sama itu karena sepanjang kita ngejalanin itu ya emang kita nggak pernah punya interest lain, cuman ngobrolin musik aja, musik. Kalau Ale itu udah pindah ke sini juga? Sudah pindah udah di Jogja kan? Iya, udah di Jogja. Udah di Borobudur tinggalnya. Iya. Bahkan sekarang malah di Jogja kerjanya. Iya. Karena Borobudur itu Magelang ya? Magelang. Betul. Ya. Orang suka salah maksudnya gimana? Itu loh informasi yang sangat kan jarang orang yang sebenarnya ngeh. Betul, karena di Borobudur dibilangnya di Jogja biasanya. Iya. Itu Magelang, beda lagi. Udah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Jadi udah jalan berapa lama nih Borobudur? Sama seperti gue tinggal di sini 8 tahun, masuk tahun ke-8. Tapi akhirnya lo komit waktu bilang ke Sabria, kita harus pindah karena Iya. kita harus liatin bisnis kita yang itu. Iya. Komit tuh. Jadi hari-hari masih Nggak bolak-balik juga sih, maksudnya nggak tiap hari gue liatin, tapi ya komunikasi sama Ale, terus kita ke sana juga iya. Iya. Selalu. Nah tapi setelah itu kayaknya seorang Rio Febrian dan Sabria menjadi orang yang berani berbisnis. Lo sempet coffee shop. Cuma belajar-belajar. Karena kan ketemu sama teman-teman yang ada di sini, terus kita teman-teman yang memang sudah di bidangnya. Sudah di bidangnya F&B, di bidang F&B. Terus waktu gue bikin coffee shop, temen gue yang itu memang dulu fotografer gue juga, itu Yosep itu. Tapi dia memang sudah bikin coffee shop gitu. Jadi gue ketemu partner-partner yang memang sudah di bidangnya. Kalau gue mulai sendiri pun gue akan seberani itu Yeah. Gue dipertemukan sama teman-teman yang emang mungkin ya nggak tahu ya, random aja tiba-tiba ketemu dan oh iya memang udah jalannya gitu. Tapi kan namanya bisnis emang lu mesti jalanin sebenar-benarnya gitu ya. Lu mesti belajar, ada gagalnya. Nah di gagal itu ya belajar kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Jadi lu ke depannya kalau ada
kesempatan berbisnis lain dengan orang pada bidangnya, lo nggak ini ya, bukan tipe orang yang Kalau sekarang gue pengen fokus di ini dulu aja, Bor Hills Borobudur. dulu. Bor Hills ya? Bor Hills. Bor Hills. Nah, Borobudur Bor Hills. Iya. Kamar Sama ada berapa kamar? ada 10 aja. 10. Oke. 10. Iya. 10 dan kolam dan Iya. kolamnya. Masing-masing ada kolam kan? Yang ya ada 4 kamar yang ada kolam. Oh, yang lainnya harus ke kolam umum. Ada kolam umum yang kita bikin setelah pokoknya masuk Covid. Jadi gue bikin itu kolam karena di Google review bilang kalau kita yang nggak ada kamar, kolam yang nggak ada kamar, nggak ada kolam nih. Wah ini udah banyak nih kan yang ngomong gitu. Bikinlah kolam. Bikinlah kolam. Das, keluarin budget, bikin kolam, das, Covid. Tutup. tutup 5 bulan. Wah, mati. Langsung jual mobil. Mobil operasional, maksudnya mobil operasional ya, Bor Hills. Cuman ya udahlah itu ya. Kan yang paling kena itu ya, waktu Covid ya waktu itu ya. Entertain, penginapan, ya udah kena semua tuh. Jasa kena, kita nggak manggung. Borobudur Hills gak jalan. Oh selesai aja deh. Cuman ya banyak belajar dan ternyata banyak jalan juga kok. Karena Sabria sendiri kayaknya jiwa bisnisnya gede. Dia punya si nail salon Oh itu. iya bersama jualan itu tas pun bersama sama teman-teman temen-temennya bersama itu. teman-teman Ya, tapi yang kan itu bukan geng partner. lu kan? Beda lagi. Sabria punya. sama itu istrinya. Oh itu istrinya. Istri gitu. Jadi memang ketemu teman-teman yang emang support di bidangnya, memang udah di bidangnya, terus emang ketemu gitu. Ya kita dipertemukan lah, bersyukurnya gitu. Itu anugerah loh, nggak semua. Iya orang makanya gue bilang gitu. secara random, terus kita karena sekolah anak-anak, terus ketemu, terus ternyata kok ya mereka sudah memulai di bidang itu kan. Ya seneng aja, maksudnya ya kita yang buta gitu, yang baru pindah ke kota ini, ternyata dapat teman-teman yang bisa saling mensupport gitu. Oke, kita mau masuk ke musik dikit nih. Aduh, Walaupun kalau masuk musik nih kenapa lu? suka susah. Suka susah ya? Karena itu kan kayak gimana ya? Gue gak ngerti musik gitu. Gue injek kaki lo. Saya mau nanya musik ya. Baru-baru ini Rio Febrian kembali mau terlibat dalam album, di mana album itu mengeluarkan lagu-lagunya Ponky Barata. Gila. Itu ada 10 lagu Ponky Barata. Ya. Gue udah kerja sama Ponky itu cukup banyak. 10 tahun yang lalu saya ada di Ponky Meet the Stars. Iya betul, lo ada. Menyanyikan lagunya Om Iwan. Yang tentunya diciptain sama Pak Ponky. 10 tahun kemudian, which is bulan ini, mengeluarkan Ponky Barata Love Songs. Ya. Album Synthesizers. Gila itu keren. Ya gue waktu itu ditawarin sih sama... Kenapa tapi lo mau terlibat? Kan udah pernah. Masa ini lagi? Yang lain dong. Aduh gue gak enak lagi jawabnya nih. Gak apa-apa, orangnya gak denger. Pakai headphone. Lebih jelas. Lebih jelas dong. Enggak ya. Anaknya Mas Ponky itu pasti itu. Hai, Sama sini Sophie. duduk nak. Hey bro. Mau ikut Saya- gym. Gua Masuk aja so ke gymnya. asik gitu. Hey Masuk bro. aja. Mama tadi udah suruh beres-beresin. Masuk aja. Udah kayak rumah gue. Udah ya. bayarin semuanya. Oh mau naruh tas. Oke sip. Ini game kan berarti kan? Iya. Iya kan? Ini yang paling tua. Oke. Oke. Kenapa lo mau terlibat lagi? Kenapa mau terlibat lagi ya? Salah satunya pasti kan ada kedekatan dalam bermusik. Sama lagu-lagunya Mas Ponky. Chemistry dalam bermusik. Walaupun kita bukan orang yang bertemu setiap saat. Ya. Gue bukan orang yang teleponan sama Ponky juga. Ada saatnya kita teleponan. Tapi bukan orang yang berteleponan. Cuman kan chemistry itu terjadi di dalam musik tuh kan gak perlu lo teleponan tiap hari. Dari karya-karyanya emang sudah ada. Dari awal karir gue sama awal karirnya Mas Ponky sama band yang dulunya. Kita ketemunya di satu momen itu. Dia cerita waktu di Instagram itu. Gue masih kebayang lagi momen ketemunya. Yang mana? Yang Ketemu di ruangan di RCTI itu. oh, dia Gua waktu itu masih lagi bel- audisi. Serius. Hah? Serius. Oh iya? Mau menggantikan Kak Ferry. Ferry. Ya. Ferry ME. Betul. Habis kontrak. Habis kontrak, Mau ganti. gua di untuk audisi. menemani Agnes Monica. Nah, Coke bottle. Party in Bali. Party in Bali Yeah. baru. Yang baru. Iya kan? Iya kan, Tradri. Gua ada di ruangan itu setelah audisi. Ya kan? Oke. Tiba-tiba ada satu band dikenalin. Nah itu gua masih ingat gua momen itu dikenalinnya.
Ya itu makanya. Maksudnya Tapi kamu tahu kita dia Rio Febrian? Tahu, Asia bagus. Iya tahu. kita memulai di tahun yang sama. Oh. 2000. Ya, itu tahun 2000 kan? Iya, tahun 2000. Maksudnya ya awal karirnya itu dimulai di tahun yang iya, itu. Mulai Di mau take era off-nya itulah. lah ya. Terus ya beberapa acara juga kan sama Pongki juga. Terus jadi begitu ada tawaran itu, bahkan dia sendiri nggak tahu yang gue yang mau nyanyi kan. Dia WhatsApp gue lagi, Roy. Kan Iya, kita Pong. manggil dia Roy. Ya Roy kan. Roy, dia WhatsApp terus gue pikir mau ngomongin lagu itu kan. Ternyata dia mau ngomongin yang lain. Gue, Pong, itu lagu gimana? Lagu opo? 1000 tahun gue diseri. Oh kamu yang nyanyi. Ya udahlah. Oh dari produsernya. Ya dari yang memilih produser yang- waktu itu kan. Terus gue pikir, ya kenapa enggak? Ya. Karena kan satu, ya itu tadi yang chemistry bermusik. Satu lagi, ya itu salah satu keuntungan buat gue juga, gue dapat single lagi. Gue dapat single dari Mas Pongki tanpa harus apa Minta namanya? lagu dong, Pong minta lagu dong Pong. Terus dapat lagu yang 1000 tahun lamanya. Gue bilang sama Pongki, Signature ya. 1000 tahun lamanya itu masih di kuping gua. Masih tulus loh. Masih tulus yang kayak baru tahun kemarin Iya, gitu. iya. Ternyata udah 10 Udah tahun loh. lama, iya, Udah 10 Tulus, tahun iya. men. Ya gue juga ada di album itu cuman Iya. gak jadi single ya. Maksudnya gila gue dapat kesempatan itu nyanyi lagu itu. Terus challenge-nya adalah gue bagaimana caranya gue merubah jadi, bukan merubah. Gue Membuatnya- bisa membuatnya menjadi lagunya Rio, yang Rio. dinyanyikan Rio Febrian. Ya kan itu aja, message-nya itu doang. Ya, musik mah sama aja gitu Iya. kan. Ya udah, itu doang sih. Terus ya udah, akhirnya albumnya keluar terus ternyata itu jadi single untuk digitalnya. Ya udah seneng aja sih gue, dapat single baru lagi dan single yang kalau istilah kasarnya lu nggak usah bersusah payah untuk naikinnya, karena lagu itu lu nyanyi juga. Iya. Kata Pongki, ya tapi kan lo jadi sah nyanyiin lagu itu. Iya bener, jadi single gua. Gue bisa ngomong dengan gampangnya, ini single terbaru saya ada di album Pongki Barata Love Iya, Song. iya. Gua yang nyanyiin sekarang. Bisa bisa dong Iya, gue bilang iya, gitu iya. ya. Itu Make it easy aja keuntungan gitu ya. gua gitu dari seorang pembuat karya Gini, Pongki Barata. menarik buat gue ketika Rio bilang jadi sebuah keuntungan buat gue. Iya, heeh. Karena gue sebagai istri kan melihat ya, ini berjalan bareng dengan ada another project di Iya. mana kita nyari-nyari penyanyi. Oh, kita iya, iya, untuk iya. Kita kita bikin lagu itu relate dengan Betul. zaman sekarang kan, kita hidupkan benar, kembali benar. gitu. Bener. Banyak juga yang di WhatsApp sama dia ghosting tuh banyak. Oh, ya nggak masalah sih menurut gua karena kan pada akhirannya berangkat ya kayak kata Glenn berangkat dari sebuah lagu. Emang lagu itu ada ininya sih. Ada jodohnya. Ada jodoh-jodohnya. Iya. Ada jodoh-jodohnya. Itu kan itu benar-benar sebenarnya bukan gue yang nyanyi. Entah kenapa apa yang terjadi tiba-tiba Om lagunya udah ada 1000 tahun lamanya Mas Pongki. Lo mau nggak nyanyiin? Coba cek musiknya. Musik udah jadi. Gue cuma bilang gue nggak bisa nadanya ketinggian tuh gitu. Itu doang. Iya. Teknis. Iya. Lagunya nggak ada yang dirubah, aransemennya nggak ada yang dirubah, Iya. udah jadi. Iya. Dan gua cukup berbesar hati untuk tahu bahwa ini lagunya tadinya ini tapi lo, kenapa? Ya. Itu, Nggak semua penyanyi lo mau. iya tapi itu kedewasaan bermusik aja. Karena menurut gua, ya pada akhirnya musik tuh bukan punya siapa-siapa, milik semuanya gitu. Speaking of nggak semua penyanyi mau. Kita masuk ke era musik di zaman sekarang, di mana everything udah digital streaming. Sementara lu adalah berangkat dari si penyanyi festival. Orang selalu bilangnya gitu kan, Iya, festival, benar. penyanyi lomba. Oh, Lalu jadi penyanyi terkenal di genre R&B, soul, hip hop. Siapa lah yang nggak kenal Rio Febrian ya di kan? saat itu ya. Kalau udah naik kan kawan tuh pakai Kawan jasnya itu, kan, masuk barang itu. masuk barang itu, sepatu pantoffelnya bunyinya petak. Bro, aduh. Rio, gitu kan. Kita kan lihatnya Andrea Nusa dulu. Itu dia, keluar Ini juga. Ilmunya gokil juga nih orang. Gila yang kita pelajari itu. Itu, ya kan? iya. Dari Mas Andre ya. Oh. Jadi yang mau gue tanya adalah bagaimana seorang Rio Febrian beradaptasi. Ini udah something yang different banget sama orang. Udah nggak di penjualan album Iya, gitu benar. kan. Udah bukan di
pernah ngalamin RBT juga kan? Oh iya. Bring back tone gitu. Kan kita kan Sekarang ini- rekaman dari zaman masih pakai Pita. pita, ya kan? Pita yang ditumpuk-tumpuk, Iya. penyanyi lain juga Iya, pernah kita iya, raya, iya, ya. iya. Tracknya tiba-tiba kenapa ada track si band ini? Iya. Oh ini Itu, pita, iya, pita. band ini soal gila, saking susahnya dulu, mahal gitu kan. Bertahannya ya, beradaptasi ya. Beradaptasi. Kalau gue bilang sih pada akhirannya ya yang akhirnya bisa lo andalkan adalah kecintaan lo sama bermusik, kecintaan lo sama bagaimana lo ngejalanin hidup untuk bermusik, musik untuk hidup. Pada akhirnya itu adaptasi mau kayak apaan tahu pun kalau lo nggak nyaman nggak akan ada gunanya untuk musiknya, karena musik itu nggak pernah ada rumusnya. Gue yakin banget mungkin punya ini yang sama gitu. Musik nggak akan ada rumusnya. Lo bisa manggung di tempat di mana lagu lo lebih tua daripada orang-orang yang nonton lo. Iya, iya. Gue pernah manggung di anak umur Sweet 17. Mereka requestnya bukan untukku. Itu udah 24 tahun men lagu itu. Gue bilang, kalian umurnya 17. Ini lagu udah 24 tahun tuan lagunya. Kenapa lo minta lagu ini? Enak. Gak ada rumusnya dong. Iya. Gak ada rumusnya, mereka bahkan nggak tahu gitu. Tapi menurut gue ya emang lo mesti se-passion, Secinta itu. secinta itu sama musiknya, sama apa yang lo kerjain sih. Menurut gue sih itu sih. You still believe in selling music nggak? Dengan sekarang berubah ini semua. begini. Kita masih nyanyi seminggu 3-4 kali ya. Nggak, maksud gue gitu. Maksud gue kan ada masanya, ada zamannya, terus ada penontonnya juga. Dan menurut gua beradaptasi harus, terus kita mesti tetap ngedengerin referensi banyak, belajar dari yang baru, pasti ngedengerin hal-hal baru. Tapi juga gua nggak mau hilangin warna gua. Gua tetap akan bertahan sama apa yang ada di dalam diri gue gitu. Karena ya itu yang mau orang denger. Gue bikin kayak apa juga tetap ada akhirnya orang balik, bikin ini dong gitu. Karena ya setiap orang pasti punya sesuatu yang emang orang pengen lihat. Dengar dari dia. Iya. Ini bagus loh. Setiap orang itu pasti punya sesuatu yang orang kepengen dengar dan lihat dari dia. Ngapain jadi orang lain? Betul, kalau ngapain dari jadi orang lain itu kayaknya udah sering kita dengar. Iya. Walaupun kita belum tentu bisa mempraktekkannya. Iya, Tapi betul, ketika betul. lo ngambil dari angle setiap orang pasti punya sesuatu yang orang mau lihat dan dengar dari dia. Iya, betul. Itu menjadikan satu kalimat yang menurut gue powerful. Karena kadang-kadang kita hidup di zaman dimana semua orang bisa apa-apa sekarang. Bisa semuanya Ya kan? gampang. 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 Zaman dulu rekaman kita. Ya. Zaman dulu bikin acara talk show, studio harus proper. Iya, betul. Kamera ada Benar. teleprompternya. Betul. Ada orang di tower atas, kita harus pakai ear Iya, monitor, ear monitor, ya kan? iya, Ada iya. everything is time code Betul, schedule gitu. betul. Sekarang kan ibaratnya lu tempel kamera di tembok juga jadi gitu. Jadi. Which is good, tapi di satu sisi juga kayak kok semua orang jadi bisa melakukannya gitu kan. Tapi ketika tadi Rio bilang bahwa setiap orang itu punya sesuatu yang orang pengen lihat dan dengar dari dia, itu menurut gue precious banget. Karena kita jadi tahu bahwa Aku juga lagi bingung itu kenapa kata-kata itu keluar ya. Anda wise sekali ya. Itu aku bingung loh. Luar Aku biasa loh. ngeri Suami loh. siapa sih? Aku ngeri nih. Aku ngeri. Gua lagi Ngeri bingung. sih. Itu artinya apa ya? Enggak, aku gue jadi balik ya. Gue pernah ada di momen dimana begitu udah dikontrak sama label, terus gue rekaman satu lagu gitu ya. Gue gak usah sebut studionya di mana gitu ya. Gue rekaman, terus tiba-tiba gue nyanyi lagu tersebut, terus diberhentiin masih. Ini bisa nyanyi nggak? Aduh, belajar dulu deh, biar rekamannya nggak jadi rekaman hari itu. Asik gitu. Maksud gue gini, ya emang lo harus ditempa sama gitu-gituan supaya lo jadi sesuatu. Dan pada akhirannya itu yang bikin lo kuat untuk bisa tetap jadi lo sendiri. Pulang dari situ lo gak ada kepikiran mau berhenti jadi penyanyi? Enggak lah. Enggak secemen itu. Karena pulangnya Tapi juga ada tetap. dong sakit dikit. Susahnya ada. Ada. Ya manusiawi lah ya.
anak umur segitu. Tapi pada akhirnya ya udah bikin lagi aja gitu. Nah ini yang harus dimiliki menurut aku oleh generasi ke depan. Jadi nggak bisa. Harus ada sih itunya, harus Iya, ada sih. grit, Maksudnya, grit, namanya ya, grit. ya. Maksud gua Bertahan. kalau ya sekarang kan eranya berbeda. Tapi itu-itunya harus ada sih. Hmm. Nabrak-nabrak temboknya, terus yang lebih ya kuat aja tuh harus ada sih. Ingat kata Om Rio, kata Om Harus Rio ada nih. sih, harus ada lah. Ada yang orang ingin lihat dan dengar dan perlukan dari dirimu. Jadi jangan pernah merasa bahwa Bener, udahlah bener. dia lebih bagus kok, udahlah dia Iya, lebih jago kok. Enggak, iya, yang bener. kamu punya apa? Ya itu yang kamu berikan. Ya Oh, nggak? maksudnya itu aku baru ngerti. harus gua elas. Iya betul itu Itu maksudnya. itu maksudnya benar Pak? Bener Oh, itu iya, maksudnya itu. Makasih Pak ya. Besok saya kerja di Borhils ya Pak. Pak produser ada yang mau ditanya lagi nih sama Pak Rio, Bang Rio. Produser harus. Kenapa tinggi nomor aku? Anjir. Kenapa tinggal? Ilmu bumi. Ilmu bumi dia. Gila. Gak ada, ya kan kadang-kadang dia suka ada pertanyaan titipan. Iya, ada pertanyaan titipan ya. gitu. Udah Iya. lengkap ya semua pertanyaan Udah dari lengkap istrinya. ya. Aman ya? Udah ya. Iya. Oke. Saya di sini pegawainya. Oh Bukan ini ya. Iya. Tapi dia Mau pertanyaan standar nggak? apa? Bagaimana membagi waktu Aduh. antara musik dan keluarga? Bagaimana membagikan waktu antara musik dan Tapi itu perlu dijawab. Oke, boleh. Menurut aku, gua karena ngobrol sama Sabria beberapa hari yang lalu. Ketika orang mau sibuk, ya sibuk aja. Tapi kalau ketika orang mau membagi waktu, dia pasti bisa bagi waktu. Oke. Kalau lo mau sibuk-sibukin, pasti sibuk. Bisa. Tapi kalau lo mau bagi waktu, bisa. pasti bisa. Udah, itu Lu- semua bisa diatur. Wah, sejak kapan sih jadi bijak begini? Enggak, karena Dalam 20 menit udah keluar 2. semakin cerah ya. Kalau kerjanya ada, Iya. cerah. Kalau enggak, ya anjir. Susah juga. Jadi kalau Enggak, maksud gua apalagi di umur yang emang lo udah bisa ada di posisi settle, Iya. lo kan pasti bisa akan atur sendiri sih. Menurut gua ya, menurut gua sih itu. Iya. Kalau lo sibuk, ya lo sibuk-sibuk aja. Tapi ketika lo bisa atur, pasti bisa lo atur. maksudnya settle itu secure dengan diri lu sendiri. Secure, ya? betul. Iya, Ya. iya. Secure ya. Secure ya. Lu udah nyaman, lu udah tahu ya. Betul. Ini yang harus gue lakukan. Ini yang harus di gue saat lakuin. ini. Nah itu sampai pada akhirnya ketemu yang tadi apa yang bisa dilihat dari diri lo. Nah lo kan pasti bisa atur. Ketika lo bisa ngasih tahu apa yang bisa dilihat dari lo, pasti lo bisa atur. Sesibuk apapun. Karena itu masalah mau dan nggak aja. Bukan nggak bisa. Satu lagi deh dari gue, pendek aja. Rio Febrian termasuk orang bakat baper apa enggak? Pisces sih melankolis ya. Maksudnya bapernya baper sendiri aja. Nggak dibagi-bagi. Ke orang? Nggak. Oke. Ada batas waktu gitu bapernya? Enggak sih. Gua kadang kayak punya ini sendiri, puter sendiri, tapi ya udah balikin lagi aja, nggak usah drama kali gitu. Gitu. Tapi baper sama orang enggak. Enggak. Tapi kalau misalkan sudah nggak bisa, oh ini nggak bisa nih, ya udah nggak usah punya masalah. Tapi nggak jadi baper juga, udah nggak perlu. Pindahkan ke Ya hal lain. gitu aja. Oke. Baiklah. Ini Gua ngomong apa aja sih dari tadi ini? kita sudah banyak sekali mendapatkan kata-kata mutiara nih kayaknya hari ini dari Rio Febrian. Luar biasa sekali wisdomnya. Kami mengenal si Roy ini bertahun-tahun. Baru hari ini saya lihat kau. Sebijak itu kulihat hari ini kau Bang Roy. Luar biasa kau ya. Jadi hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Gila keren banget Sofi. Keren ya. Itu keren. You are love. Terima kasih Rio Febrian. Sampai berjumpa Terima lagi kasih Sofi. di episode-episode lain. Di episode Softcase. Sofi Podcast. Bye. No. Thank you. No. The Manohara Hotel Yogyakarta. Mantap. Hai teman-teman, di episode kali ini kalian berkesempatan memenangkan 2 buah kaos dari Skrinolog, di mana nanti kamu harus bisa menjawab dengan tepat jawaban yang ada di episode ini. Jadi silakan dijawab, nanti tunggu pengumumannya 1 kali 24 jam dan kamu akan mendapatkan kaos atau mungkin oversize t-shirt atau t-shirt dress atau hoodie atau sweater dari Skrinolog.